Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai beberapa saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 10 miliar aja, karena kebetulan top 7-nya ini naik 10 miliar semua value transaksinya. Jadi kita bahas yang di atas 10 miliar biar saham yang kita bahas juga sekaligus yang saham-saham liquid ya. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing. Oke, malam ini kita bahas saham SDPC yang hari ini ARA ya, 25% dengan value transaksi yang sangat tinggi. Kemudian lanjut ke saham Sweet, ini saham IPO. Kemudian saham BNBR, saham Bakri Group. Kemudian film bahas ke ya. Sebentar. Film nih sebenarnya saya kurang suka ya, ini saham yang tergolong repo. Ini Samuel pelakunya. Kemudian oke deh, coba kita ikutan bahas deh. Untuk film ya, film kita bahas nggak apa-apa sebentar aja. Kemudian saham Bian, walaupun saya juga kurang suka tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit aja dulu. Kita bahas singkat saham Bian. Kemudian selanjutnya Mark ini saham apa? Oke, pergerakan biasa saja. Oke, money flow, oke. Mark boleh kita bahas. Dan terakhir ya kita bahas saham, Thais kurang suka, jadi kita bahasnya di sini saham Breeze. Jangan deh. Ya udah deh, bahas 6 saham aja ya. Ini Thais sama Breeze nggak usah dibahas, takut kelamaan videonya. Oke, lanjut. Kita pertama bahas saham SDPC. Oke, untuk SDPC hari ini, oke, sekali lagi pelakunya seperti biasa yaitu BQ yang suka menaik turunkan harga saham dengan sangat volatil. Untuk SDPC menurut saya secara broker summary hari ini cukup oke, ada akumulasi yang cukup besar, bahkan sangat besar dari BQ dengan total beli 3,2 miliar di AVG yang cukup atas ya sebenarnya. Harga 300-an cukup atas kalau melihat dari candle Marubozu tebal ini. Kemudian pembelian keduanya ini hanya 27 juta. Ini sangat jomplang sekali ya. Berarti ini ada akumulasi yang sangat serius dari bandar BQ. Kemudian kalau kita cek dari money flow untuk SDPC, money flow-nya itu sebentar, ini agak lelet. Money flow in sangat luar biasa besar. Retail keluar, institusi keluar, zombie masuk. Oke, berarti ada pertanda ini saham akan lanjut naik seperti di tanggal berapa nih? Tanggal 5 Desember lalu. Kalau tanggal 5 Desember lalu kita cek ulang coba. Tanggal 5 Desember kita mau lihat polanya. Pelakunya YPBQ dengan AVG di 240. Ini AVG yang sebenarnya cukup tengah-tengah ya. Jadi harus diperhatikan nih, harus hati-hati kalau misalnya besok langsung diangkat dan ada tekanan jual, ada potensi akan ARB berjilid. Jadi kemungkinan untuk selanjutnya SDPC seperti itu. Jadi kalau mau HK silakan HK pagi-pagi, dan kalau sudah naik langsung cuan bungkus aja. Kalau sudah cuan langsung bungkus, jangan hold lama-lama karena takutnya akan ada guyuran dan sampai ARB berjilid. Oke, kita back ke broker summary hari ini. Harga 301 di sini kita tandain dulu biar gampang mengingatnya. 301 di AVG sini. Jadi kemungkinan kalau misalnya turun ke bawah sini, kalau misalnya pagi-pagi tiba-tiba turun ke bawah, ada potensi akan ada gejolak. Jadi main cuan bungkus saja, main cepat aja, scalping aja. Tapi kalau misalnya lanjut lagi naik ke atas dan ternyata ada tekanan jual, jangan tunggu di area bawah. Ada kemungkinan mereka sudah habis jualan di atas dan akan ARB berjilid. Jadi harus hati-hati. Untuk trading plan-nya saya tidak bisa sarankan ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti bid overnya seperti apa. Kalau misalnya menggunakan technical analysis sepertinya agak kurang valid ya di saham-saham seperti ini. Tapi untuk targetnya mungkin besok mungkin akan menyentuh area dari 340-350-an. Bentar, kita tarik garis dulu dari low ke high. Misal ini adalah high-nya, ini adalah low-nya. Kita tarik garis dari last low yang tadi pagi disentuh, kemudian ke last high kemarin tanggal 19 Desember. Target selanjutnya adalah di harga 326, dan target selanjutnya bagi saham SDPC adalah di harga 344. Jadi kalau misalnya SDPC sudah mencapai area 344 atau 346, harus hati-hati, jangan malah beli di area pucuk. Takutnya bandar sudah ada jualan di sini dan
Bapak Ibu bisa nyangkut di pucuk dan mereka atau bandarnya akan meng-ARB-kan saham ini berjilid-jilid seperti itu. Jadi harus hati-hati. Untuk trading plan-nya saya tidak akan buatkan, ini khusus scalper yang bisa melihat bid offer. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Sweet. Ini adalah saham IPO yang tadi sore tiba-tiba ada guyuran. Oke, pergerakan candlenya kurang jelas ya, ini seperti ini saya kurang suka. Broker summary hari ini cenderung akumulasi dari CC dengan akumulasi yang sebenarnya biasa saja ya, tidak terlalu besar akumulasinya. Ini buyer ada 20, seller ada 25 ya, cenderung akumulasi tapi tidak akumulasi serius. Kemudian kalau kita cek dari money flow ada money flow in kalau secara non retail analysis, tapi ini sahamnya dikuasai oleh retail ya, jadi kurang asik nih. Kalau seperti ini saya kurang suka nih saham-saham yang dikuasai oleh retail. Secara market maker analysis juga biasa saja, tidak ada akumulasi yang serius ya. Ini hanya akumulasi jual aja. Jadi kurang menarik kalau secara bahan terminologi maupun money flow. Retail, aduh sebentar, salah. Oke, retail jualan, tapi belum tentu harganya akan lanjut naik seperti sebelum-sebelumnya. Retail jualan harganya malah cenderung turun. Jadi harus hati-hati di saham seperti ini karena penuh jebakan. Kemudian stok RSI-nya sudah ada di atas, jadi harus hati-hati, ada potensi turun ke bawah. MACD-nya masih mengarah ke atas, jadi ada potensi lanjut naik ke atas. Tapi overall saya masih kurang suka sih pergerakan saham seperti ini. Coba kita cek di chart 1 jam. Kita cek secara teknikal. Oke, teknikalnya cukup oke. Tadi break, kemudian sore-sorenya saat guyuran kembali ke area supportnya dan mantul lagi ke atas. Jadi untuk spekulasi masih cocok lah ya di area bawah sini. Tentu untuk spekulasi saya sarankan jangan di hold lama-lama karena ini sahamnya penuh retail dan juga pergerakan bandarnya nggak jelas banget ini. Jadi untuk spekulasi aja kita main di sini. Cut loss jika close di bawah sini dan TP yang pertama adalah di sini 112. Atau TP pertamanya di sini dulu deh, kita main aman di harga 105, TP selanjutnya di 112. Tapi kalau saya lebih menyarankan untuk tinggalkan saham seperti ini karena pergerakannya nggak jelas. Banyak jebakan ya ini candle-candlenya, jadi saya kurang sarankan untuk Bapak Ibu swing ataupun main di saham seperti ini ataupun trading jangka pendek di saham seperti ini. Saya sangat sarankan untuk hindari saham seperti ini. Oke. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham BNBR. Ini adalah saham Bakri. BNBR untuk broker summary hari ini cukup oke. Buyer ada 19, seller ada 45, berarti ada akumulasi yang cukup serius dari bandar-bandarnya dan diakumulasinya oleh bisa dibilang 5 broker ini ya dengan nilai 1 miliar ke atas. Kemudian AVG-nya ada di harga 78, 76, 79, 80. Saya anggap di harga 78, 77. Ini harga yang cukup atas kalau melihat dari Marubozu hari ini. Jadi sepertinya masih ada potensi lanjut lagi naik ke atas, tapi sekarang ada di area resisten. Penjualnya YJ paling besar, seperti ada tukeran barang antara bandar YJ ke bandar-bandar di CC, GR, ZP dan kawan-kawan. Penjualnya lagi ada retail seperti XC, PD, SQ, seperti menarik. Ada AZ juga seperti retail, menarik. Kemudian kalau kita cek dari money flow, money flow-nya juga cukup oke dalam 3 hari terakhir ya. Money flow in dari 22 Desember. Kalau kita tarik garis ke 22 Desember, kita tarik bandermologinya, oke ini menarik. Ada akumulasi dari CC, LGGR dengan AVG di 7574, harga yang sebenarnya cukup atas ya. Melihat dari 3 candle sebelumnya, 75, 74, 76 ada di tengah-tengah sini. Ini cukup atas ya. Kita cek low high 75, 77, 75, 76, 74 ada di atas dari 50% Fibonacci, berarti cukup atas ya. Bisa terbukti dari Fibonacci-nya. Jadi menurut saya masih cukup menarik. Penjualnya ada YJ, SQ, KI, ini sepertinya tukeran barang ke bandar CCLG, GR. Dan overall ini akumulasi yang sangat serius dari bandarnya. Jadi menurut saya masih sangat menarik. Ada potensi masih lanjut lagi naik ke atas. Kalau melihat dari bandarmologinya, kalau kita cek secara teknikal,
memang menarik. Ini sudah mantul dari area supportnya yang pernah saya buat dulu, kemudian dia mantul lagi di area support sini, dan sebelumnya saat kenaikan di tanggal berapa ini, tanggal 22 Desember, saya sangat sarankan untuk tunggu di area bawah, di area sini lagi, tapi ternyata tidak ke area bawah, dia malah mantul dari area 70 yang bisa terlihat ini juga memang benar ya, area ini adalah area supportnya ya. Area 74 sampai dengan harga 72 juga bisa menjadi area support. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah cicil dari area sini, ya silakan hold dulu karena masih ada potensi lanjut naik ke atas. Kalau Bapak Ibu tidak beli di sini malah tunggu di area bawah, ya tidak apa-apa, berarti bukan rezeki Bapak Ibu. Kita bisa cari di saham yang lain yang masih berpotensi. Kemudian secara chart dari 1 jam ini terlihat ada pola dari inverted head and shoulders ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini shoulders pertama, ini head besarnya. Kemudian shoulders kedua yang kebetulan setara ya, ini setara, dan kebetulan lowestnya juga setara di harga 70, dan break dengan akumulasi yang terbukti dari hari ini juga ada akumulasi. Kemudian tadi siang ada retracement dan kemungkinan besar akan lanjut lagi naik ke atas. Kalau melihat dari pola seperti ini biasanya mempunyai target 100% Fibonacci. Neckline misal ada di sini, di harga 77 adalah neckline-nya, target selanjutnya adalah di harga 87 untuk saham BNBR. Kalau melihat dari pola dari inverted head and shoulders di sini, yang kebetulan juga ini adalah 8786, ini adalah area dari resisten. Biasanya ya ini biasanya kalau misalnya ada seperti ini, ada twitcher atau ya saya lupa namanya, dan lanjut turun ke bawah. Nah, biasanya neckline di sini nih bisa menjadi area resisten yang terkuat bagi suatu saham yang sedang ingin naik tinggi. Jadi, Bapak Ibu kalau sudah punya dari area bawah dan harganya sudah sampai di 87, siap-siap jual dulu. Misal jual setengah atau jual semua juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau hold juga silahkan, tapi tentu kalau misalnya sudah ada tekanan jual tinggi, lebih baik di TP dulu semuanya, kita bisa tunggu lagi di area bawah, seperti itu. Kemudian kalau melihat dari chart satu hari, chart daily-nya di sini terlihat ada pola dari cup and handle ya. Ini hapus dulu deh biar tidak membingungkan. Ini hapus, ini simpen dulu deh. Ini simpen dulu. Ini resisten, ini support. Oke. Nih Bapak Ibu bisa lihat ada cup and handle nih. Ini ada cup besarnya, kemudian ada handle-nya yang punya koreksi yang cukup dalam. Kemudian kalau misalnya besok break dengan akumulasi yang sangat besar, ada potensi retracement terlebih dahulu dan akan lanjut lagi naik lebih tinggi ke atas. Dengan target Fibonacci-nya ada di 200%, kita tarik dari low ke high-nya, misal neckline adalah di harga 80. Target selanjutnya adalah ke 127,2% dulu, kemudian retracement, dan target selanjutnya adalah di harga 161,8%, yaitu di high sebelumnya yang dibentuk di tanggal 25 Oktober. Kita ini aja deh. Kita buat sampai sini deh. Ini adalah target selanjutnya, dan target selanjutnya bagi saham BNBR kalau misalnya bandarnya mengikuti pola dari technical analysis cup and handle ini, berpotensi lanjut sampai ke harga 104. Tapi untuk sebelum sampai sana saya masih kurang yakin sih. Mungkin bisa jadi ada jebakan, tapi bisa jadi benar juga kalau misalnya bandar masih terus mau markup dan mau ada akumulasi lagi besok-besok. Jadi kita pantau dulu. Kalau misalnya berhasil break menarik, kita bisa spekulasi beli. Kemudian kalau misalnya masih lanjut naik ke atas dengan ada akumulasi, bisa di hold kuat, ada potensi masih lanjut sampai ke harga 104, seperti itu. Bisa jadi ini masih uptrend ya untuk saham BNBR. Sini coba kita iseng-iseng dulu gambar. Lanjut ke sini. Oke. Ke sini, ke sini. Lanjut naik ke atas. Oke, mungkin dalam 1 atau 2 bulan mungkin bisa sampai ke 104 ya, tapi jangan terlalu fokus ke reward, kita harus fokus ke area supportnya dulu aja. Kalau misalnya area supportnya atau area resisten ini tidak berhasil dijebol, ya berarti target ke 104 mungkin gagal dulu, ada potensi koreksi-koreksi dulu. Dan kalau misalnya di bawah-bawah ada akumulasi lagi dan pergerakannya menarik lagi, kita bisa buy lagi. Seperti itu. Jadi untuk planning seperti apa? Kalau menurut saya untuk jangka sebentar, kalau kita cek dari chart 1 jam dulu. Ini untuk jangka pendek mungkin ada potensi ke 77 dulu, ini menarik ya. Mungkin untuk spekulasi menarik di sini nih. Di sini cukup menarik untuk spekulasi.
cut lossnya di 75 dulu kali ya. Kalau close di bawah dari 75 bisa cut loss dulu, ada potensi menuju harga ke 72 ataupun ke harga 66 kembali. Sebentar, saya mau pikir ulang dulu biar nggak salah. TP-nya yang pertama di sini, ini main cepat dulu ya. TP selanjutnya kalau misalnya berhasil break dari area cup and handle-nya mungkin bisa sampai ke harga 86 dulu deh. 87 seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau lebih aman lagi, sepertinya kita tunggu di area yang lebih bawah lagi ya. Neckline di situ, high-nya di sini, bawahnya di sini ke 38,2%, mantul ke 78,6%, kemudian dijebol dengan volume sangat besar dan juga ada akumulasi. Kemungkinan besar akan langsung menuju 127,2% dulu tanpa turun ke bawah lagi. Jadi kita buat lagi trading plan untuk yang buy on breakout dari pola cup and handle. Aduh, salah. Ini adalah target atau trading plan untuk buy on breakout. Buy kalau di breakout dari harga 81, kalau masuk lagi ke area bawah dan close di area bawah dari 80 sampai 79, kalau misal close di bawah sana bisa cut loss dulu karena ada potensi turun lagi lebih dalam lagi ke 67 ataupun ke 73. Karena gagal untuk breakout ya, jadi harus cut loss dulu aja, kita main aman. TP yang pertama di 87, TP selanjutnya untuk buy on breakout adalah di harga 127,2%, yaitu di harga harusnya sebentar ya, saya agak bingung nih. Neckline-nya harusnya di sini 80. Ini di sini. Target pertama di 127,2%, 86 ya. Ini juga 86 aja deh. Target selanjutnya adalah di harga 161,8%, tapi jangan terlalu pucuk, kita jual agak bawah-bawah dulu biar fix terjual ya. Di harga 92. Itulah target selanjutnya. Ini kita pindahin dulu biar gampang dilihat. Oke. Seperti ini. Ini main amannya kita tunggu di bawah. Kalau mau main agresifnya kita buy on breakout di sini. Dan target selanjutnya untuk buy on breakout kemungkinan bisa mencapai harga 104 mengikuti dari pola cup and handle-nya. Seperti itu. Jadi untuk plannya saya akan buat dua. Main aman tunggu di bawah. Main agresifnya kita buy on breakout. Kemudian untuk main yang lebih aman lagi sebenarnya bisa tunggu di area bawah ya. Coba kita cek dulu mana titik entry yang lebih menarik lagi. Kalau kita cek chart 1 jam. Oke, ini naik ke atas, turun, koreksi ke 38,2%. Sebentar ya. Ini break of structure, koreksi dalam ke 61,8%, kemudian turun sampai ke 38,2%. Ini juga ada area supportnya, kemudian mantul ke 61,8% dan berpotensi mantul ke 78,6%. Dan kalau misalnya sudah masuk ke 78,6%, biasanya lanjut lagi ke 127,2%. Di area 110 ya, ini area target selanjutnya lagi. Tapi jangan terlalu jauh deh. Kita fokusnya yang dekat-dekat dulu aja. Oke deh, seperti ini aja. Kalau misalnya ternyata jebol ke bawah ya kita bisa buy lagi di area bawah sini ya, di area 66. Kayaknya di area sini juga lebih menarik lagi kalau misalnya harga sudah jatuh dan masih ada akumulasi dari bannernya. Oke, seperti itu. Untuk BNBR saya sarankan trading plan seperti ini dulu aja. Mau tunggu di bawah, oke. Kalau mau buy on breakout juga oke. Silakan atur plan yang mana sesuai profil resiko Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya sudah terkena cut loss, jangan di hold lama-lama, lebih baik disiplin dengan trading plan aja. Kemudian atur juga money manajemennya, jangan sampai kalau misalnya Bapak Ibu terpaksa cut loss, jangan sampai psikologi trading Bapak Ibu terganggu ya. Oke, lanjut. Ini sudah terlalu lama bahas BNBR, lanjut ke saham film.
Untuk film broker summary hari ini, sebentar. Broker summary hari ini oke, diakumulasi oleh IF, tapi ini saham yang emang sedang diakumulasi oleh IF terus ya. Ini kan ada tukeran barang ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Harusnya pinky sih saham ini. Oke, bukan pinky, tapi ini ada tukeran barang antara institusi dengan asing, dan pemain retailnya hanya kecil ya. Jadi jangan gunakan uang besar, nanti ketahuan oleh bandar, foreign, dan juga institusi yang sedang ada tukeran barang. Kemudian kalau misalnya seperti ini, seperti biasa akan sulit untuk dibahas secara bandarmologi kalau misalnya sedang ada tukeran barang yang sangat obvious. Lebih baik gunakan analisa teknikal. Kalau menggunakan analisa teknikal, ini sedang downtrend ya. Jadi belum ada tanda-tanda yang cukup oke. Ini hapus dulu. Ini downtrend. Ini masuk kembali ke atas. Ini adalah area supportnya. Kemudian sebelumnya ini adalah area supportnya, tapi dijebol ke bawah. Kemudian sekarang masuk lagi ke area atas. Jadi ada potensi ini masih akan berpotensi melanjutkan ke harga 2600, yaitu di high sebelumnya. Jadi kalau misalnya area support ini berhasil ditahan bagi saham film, ada potensi ke harga 2600. Ini adalah area support yang cukup kuat bagi saham film di harga antara 2320 sampai dengan harga 2200. Sini deh, harga 2200. Jadi kita gunakan plan seperti ini aja kalau Bapak Ibu masih mau beli ini. Kalau saya sih nggak akan beli saham ini sih. Saya kurang suka ya saham film. Cut loss jika close di bawah dari 2170 aja deh. Di bawah 2170 cut loss dulu aja, karena berpotensi menuju harga 2110 atau mungkin bisa sampai ke harga 1900 atau mungkin bisa sampai lebih turun lagi, karena ini sahamnya sudah mulai melemah ya, penguatannya dari sejak 2021 lalu. Jadi harus hati-hati. Untuk targetnya yang pertama adalah di sini, di harga high-nya hari ini di harga 2300-an. Kemudian target selanjutnya kalau misalnya masih lanjut naik ke atas, berpotensi menuju harga sini dulu 2570 atau 2520 dulu deh. Dan selanjutnya untuk film bisa sampai ke harga 2630. Oke, seperti itu untuk film masih cukup oke. Risk rewardnya masih cukup oke kalau Bapak Ibu masih mau mengincar saham ini. Kalau saya sarankan jangan beli saham seperti ini sih. Saya kurang suka aja pergerakannya. Ini sedang ada tukeran barang dari bandar. Takutnya mereka terganggu, nanti mereka akan guyur dan Bapak Ibu bisa nyangkut ya. Harus hati-hati, jangan gunakan uang besar. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Bian. Ini adalah saham yang selalu mengangkat IHSG dalam beberapa hari terakhir. Untuk broker summary hari ini cukup jelek ya. Ini malah ada LG jualan sangat besar. Banyak sellernya jauh lebih sedikit dibandingkan bayarnya, berarti ada distribusi. Kemudian pembelinya banyak retail sepertinya terjebak di AVG yang sebenarnya cukup tengah-tengah ya, melihat dari candle ini, atau mungkin cukup atas kalau melihat dari Marubozu ini 19.800-an. Jadi harus hati-hati, ada potensi ini adalah jebakan dari bandar Bian. Kemudian targetnya yang pernah saya targetkan adalah di harga 20.000, tapi tadi sudah dilewatkan sampai ke 21.700 ya. Kemudian ada koreksi. Jadi menurut saya untuk Bian dalam melihat broker summary hari ini kurang baik. Banyak jualan dari bandar dan banyak pembelian dari retail. Coba kita cek lagi dari money flow. Kalau dari money flow, ini udah update belum ya? Tanggal 26. Oh, sudah update. Tanggal 26 Desember, retailnya masuk, foreign keluar, institusi masuk, zombie masuk. Ini seperti sebelum-sebelumnya. Jadi masih cukup oke, tapi secara money flow malah tidak ada akumulasi ya. Atau ini sedang error. Jadi saya kurang tahu nih. Tapi kalau melihat dari sini ini sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi saya masih anggap money flow-nya masih in. Kalau melihat dari pergerakan sebelum-sebelumnya, jadi masih layak dipantau. Tapi karena kenaikan terlalu tinggi ini, saya tidak menyarankan untuk langsung beli. Saya sarankan tunggu koreksi-koreksi dulu, tunggu koreksi dalam dulu, tunggu membentuk bottoming yang kuat. Nanti kita bisa masuk lagi. Misal ini adalah puncaknya ya. Misal puncaknya dibentuk hari ini di harga 21.700 dan besok-besok ada potensi koreksi. Kemudian kita tarik Fibonacci dari low ke high-nya
Targetnya untuk koreksi adalah di harga 38,2% yang kebetulan itu adalah area dari neckline sebelumnya. Ini adalah area yang lebih saya suka untuk buy di harga antara 15.900 sampai dengan harga 6.200-an. Di sini lebih menarik untuk dipantau. Sepertinya di sana akan ada potensi gejolak dan akan lanjut lagi naik ke atas. Ada technical rebound. Nah, di sini Bapak Ibu bisa spekulasi technical rebound sampai ke 18.000, kemudian langsung jual aja. Kita main cuan bungkus aja di sini. Bisa seperti ini. Cut loss jika close di bawah dari sini. TP yang pertama di sini dulu 17.000. TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke harga 8.200 seperti itu. Jadi untuk Bian saya sarankan tunggu di area bawah, kita wait and see dulu aja. Kita tunggu koreksi-koreksi dulu. Kalau misalnya sudah sampai di area 38,2%, kita pantau dulu. Kalau misalnya sudah membentuk bottoming, kita bisa spekulasi. Kalau misalnya masih belum membentuk bottoming tapi masih terus turun, wait and see dulu aja. Kita tunggu bottomingnya di mana. Kemungkinan juga ada di harga 4.800 ya. 14.800 maksud saya. Oke, seperti itu untuk Bian. Tunggu di area bawah. Yang terakhir kita bahas adalah saham Mark. Ini saya kurang tahu nih saham apa. Kayaknya ini sahamnya Cerita Effendi ya. Oke, ini sebelumnya saya pernah buat. Oke, mantul juga. Ini hapus dulu. Oke, hapus semua dulu deh, biar nggak ribet. Oke, untuk broker summary hari ini cenderung biasa aja, ada tukeran barang antara trader-trader, jadi masih biasa-biasa saja. Saya anggap netral ya. Bahkan banyaknya buyer dan banyaknya seller juga mirip, jadi menurut saya netral. Kemudian kalau kita cek dari money flow ada akumulasi yang masih dianggap kecil ya, masih tergolong kecil lah dalam 2 hari terakhir. Kemudian retail ada jualan juga, jadi menurut saya masih cukup oke. Tapi saham ini cukup pinky, jadi saham ini sedang ada tukeran-tukeran barang, jadi harus hati-hati. Ada kepentingan bandar. Kemudian kalau kita cek dalam 2 hari terakhir ini ada akumulasi yang cukup kecil dari tanggal 23 Desember. Dari hari Jumat lalu ada akumulasi dari CC, kemudian ada YPYJ, penjualnya ada AKXLIF. Dan retail-retail yang ikutan jualan. Oke, menurut saya masih cukup oke dipantau. Jadi secara bandarmologi kesimpulannya masih menarik, tapi belum terlalu menarik karena tidak ada akumulasi besar maupun tidak ada distribusi besar, cenderung netral. Jadi bisa dipantau lah, lumayan. Kemudian kalau secara teknikal ini harganya terus cenderung turun ya. Ini harga cenderung turun. Kemudian kalau kita tarik garis dari sini, oke, kurang beraturan. Kalau kita menggunakan logaritmik seperti apa? Oke. Kalau gunakan logaritmik lebih oke lagi pergerakannya. Kalau misalnya kita gunakan non logaritmik atau aritmatik biasa, mungkin seperti ini. Oke, mungkin saya lebih suka pergerakan yang ini ya, melihat dari chart non logaritmik. Oke, ini sepertinya menarik. Oke, MACD sudah mulai mengarah ke atas, sudah dead cross. Kemudian volumenya naik, harganya juga naik tinggi. Kemungkinan ini breakout dengan volume besar dan ada akumulasi cukup oke. Kemudian stok RSI tapi sudah mulai mengarah ke atas, tapi tidak apa-apa. Jadi menurut saya secara teknikalnya cukup menarik, tapi kita cek dulu dari area support dan resistennya. Ini adalah support sebelumnya nih. Dari sini sampai dengan harga sini, ini adalah area supportnya, mantul. Kemudian ini adalah area supportnya juga. Yang sebelumnya adalah resisten, oke, berhasil di break dengan cukup oke hari ini. Kemudian target selanjutnya biasanya menuju area sini dulu. 6.690 sampai dengan harga 675, oke. Sepertinya akan berpotensi mengarah ke atas sana besok. Kemudian target selanjutnya bagi saham Mark, melihat dari teknikalnya, melihat dari resisten supportnya bisa sampai ke harga 720 sampai 740, itu adalah target selanjutnya. Oke, kalau kita cek dari chart 1 jam. Oke, ini adalah area supportnya. Oke, kita tarik garis sampai sini dulu. 625 sampai dengan harga 615. Oke. Target selanjutnya 675, 690, oke. Ini break. Oke, sini target selanjutnya. Oke.
Kalau menurut saya untuk main aman, untuk mau spekulasi di area bawah, saya sarankan tunggu di bawah sini. Di harga antara 625 sampai dengan harga 615. Cut loss jika close di bawah dari 6, di bawah dari 595, cut loss dulu deh, tidak apa-apa. Kita main aman dulu. Atau jangan terlalu jauh, di sini dulu aja. Kalau close di bawah dari 600 bisa cut loss dulu karena berpotensi menuju harga 585 atau mungkin bisa sampai ke harga 570. Dan kalau sudah sampai 570 atau mungkin sampai ke 540 bisa spekulasi beli lagi ya di area bawah di support terkuatnya. Seperti itu. Kemudian target selanjutnya di harga 675 dan target selanjutnya bagi saham Mark adalah ke high sebelumnya di harga 735 dulu ya. Kalau misalnya sudah ada tekanan jual, silahkan TP dulu. Kalau misalnya masih ada tekanan beli dan bandarnya masih mau markup, terlihat dari bid offernya, boleh hold karena ada berpotensi lanjut lagi naik lebih tinggi karena ini berpotensi break double bottom ya. Kemungkinan ini bisa double bottom sih. Misalnya ini neckline di harga 735, kemudian bottomingnya ada di harga 560. Target selanjutnya adalah di harga 840 dan juga di harga 910. Kebetulan itu adalah area resistennya. Jadi untuk Mark masih layak dipantau, tapi saya sarankan tunggu di area bawah aja, di area 625 sampai dengan harga 615. Kemungkinan besok akan sentuh ke area 685. Kalau misalnya koreksi menarik, kalau misalnya masih lanjut ke atas juga silakan buy on breakout, tapi saya tidak sarankan, lebih baik tunggu di area bawah. Kita main sabar dulu aja. Oke, seperti itu untuk Mark. Masih menarik tapi tunggu di area bawah. Oke, sudah 6 saham saya bahas dan beberapa masih menarik seperti saham Mark masih menarik, kemudian saham BNBR masih menarik. Film spekulasi aja, Bian kita tunggu di area bawah karena harga sudah terlalu tinggi, jangan buru-buru kejar karena berbahaya. Sweet ini saham IPO yang cukup berbahaya pergerakannya, jadi silahkan spekulasi saja. SDPC saya sarankan wait and see dulu, jangan buru-buru HK, lebih baik tunggu di area bawah kalau mau spekulasi. Tapi karena pergerakannya ini adalah digerakkan oleh banner BQ, saya kurang suka ya, sangat volatil soalnya. Jadi saya sangat sarankan untuk Bapak Ibu scalper dan profil resiko agresif saja, yang konservatif dan swing trading jangan ikut-ikutan saham STPC. Oke, semoga hasil sharing saya kali ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu. Semoga kita bisa cuan besar di saham-saham yang pergerakannya sangat volatil seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.